Halo guys, jumpa lagi dengan gue Rizky di Ulasan ID. Nah, kira-kira udah lama banget gue nggak ngebahas sebuah casing dari Cube Gaming karena ya akhir-akhir ini casing yang dikeluarin Cube Gaming ya bisa gue bilang biasa-biasa dan standar-standar aja. Cuman kali ini casing yang dikeluarin Cube Gaming gue rasa cukup spesial. Selain harga, kualitas dan layoutnya itu ya gimana ya? Pokoknya spesial deh. Jadi ini di sini gue udah kedatangan Cube Gaming Excel. Layout dari Cube Gaming Excel ini adalah dia compatibility-nya itu buat MITX dan ETX. Jadi kalau gue lihat-lihat, si Cube Gaming Excel ini mirip banget sama casing dari brand sama. Ini bukan secara harafiah ya, cuman brandnya itu emang namanya sama. Jadi si sama ini cuman dijual di alias di pasar Cina, cuman dijual di situ. Jadi beberapa orang Indonesia yang demen banget sama casing-casing mini TX atau yang compact-compact, mereka berani buat import itu casing sama itu ke sini dengan harga yang cukup mahal dan pajak yang cukup mahal. Cuman di sini Cube Gaming berani menghadirkan casing ini dengan harga yang bisa gue bilang hampir setengahnya. Dan kalian udah nggak perlu mikirin lagi biaya ongkirnya, pajaknya, lama estimasi pengirimannya. Kalian udah bisa beli langsung, order langsung. Oke, jadi masuk ke casingnya. Si Cube Gaming Excel ini dijual dengan dua varian. Yang pertama itu dengan varian mesh, alias di sampingnya ini mesh, jadi buat airflow ini bagus banget gua rasa. Dan yang kedua ini udah gua rakit dengan varian tempered glass. Kalau buat airflow atau buat angin-anginan atau istilahnya angin-anginan itu kalian bisa pilih yang mesh. Cuman kalau kalian pengen rianya itu maksimal, pamer-pamer, jadi kalian bisa pilih tempered glass. Entah itu kalian mau pakai RGB-RGB-an, kalian bisa pakai yang tempered glass. Jadi si Cube Gaming Excel ini seperti yang gue bilang di awal tadi, support untuk dua kompatibilitas MOBO. Yang pertama itu Mini TX dan MATX. Nah, yang di belakang yang tempered glass itu udah gue rakit dengan sistem menggunakan Mini TX. Dan yang ini rencana gue bakalan rakit dengan menggunakan sistem MATX dan power supply ATX yang standar. Jadi di sini gue bakal bikinin timelapse-nya, jadi kalian bisa mungkin mencontoh metode perakitannya, karena ini kabel manajemennya itu lumayan ribet menurut gua. Kemarin itu pas gua ngerakit yang Mini TX-nya aja makan waktu beberapa jam dan itu lumayan ribet. Jadi langsung aja kita ulas. Oke, sebelum mulai timelapse perakitannya, gua di sini akan sedikit ngejelasin tentang spesifikasi dari casing ini. Dimana seperti yang gue bilang tadi, casing ini lumayan ribet. Jadi kalau nggak gua jelasin spesifikasinya, rasanya kurang afdol aja buat kalian. Jadi ini adalah salah satu atau bisa gue bilang satu-satunya casing Cube Gaming yang dapat buku manual kayak gini dalam paket penjualannya. Itu artinya menandakan kalau casing ini lumayan ribet. Jadi kalau kita coba intip ke dalam, di sini ada namanya Cube Gaming Excel, tentu aja. Di sini Cube Gaming Introduction, ya udah seperti biasa. Di sini ada kelengkapannya seperti front panel, HDD, ATX power supply bracket, bottom plate, slide cover, top cover, HDD fan bracket, micro PSU bracket atau buat SFX. Terus lanjut di sini ada buat spesifikasinya. Ini yang tertera di buku manual ya. Jadi gua belum bisa bilang kalau ini bakalan sepenuhnya benar atau emang benar-benar benar. Ya udah. Jadi di sini ada spesifikasinya. Di sini tertulis untuk sasis size-nya itu 350 x 185 x 288. Itu sasisnya doang. Kalau buat produk size-nya itu 391 x 185 x 303. Packagingnya 463 272 x 380 mm. Form factor-nya atau kompatibilitas buat motherboard-nya itu muatnya MATX sama ETX. Untuk maksimal tinggi cooler-nya yang bisa dipakai kalau skenario-nya kalian mau pakai air cooling itu di 155 mm tanpa vertical GPU atau fan bracket. Jadi di samping ini ada fan bracket. Jadi kalau tanpa itu, kalian bisa masang maksimal tinggi cooler itu di angka 155 mm. Maksimal panjang GPU-nya itu di angka 335 mm. Ini gua yakin ini ada disclaimer, bakalan ada ketentuan. Karena logika gua ini power supply-nya ditaruh di depan. Jadi ketika kita pakai power supply ATX itu ukuran power supply-nya nggak universal. Ada yang gede kayak contoh Corsair RMX. Atau Seasonic Focus Platinum itu gede. Gue yakin ini bakalan mentok di VGA, tapi ntar kita cobain aja. Buat fan support ini di depan, di belakang itu muat 1 x 8 cm.
Di samping pakai bracket tadi 2 kali 12 cm, 12 cm, di atas 2 kali 12 cm, dan di bawah 2 kali 12 cm. Untuk water cooling support, taruhnya di samping tadi pakai mounting itu muat water cooling dengan radiator 240. Dan untuk storage, di sini dia tulisin 3,5 inch kali 3 dan 2,5 inch kali 2. Dan gua yakin ini belum sepenuhnya benar. Ntar kita cek lagi aja. Buat I/O portnya itu ada USB 3.0 kali 2 dan audio jack. Jadi jarang-jarang Cube Gaming ngasih USB 3 2 biji. Biasanya USB 2 2 biji dan USB 3 1 biji. Itu biasanya Cube Gaming. Jadi sekarang kita lanjut ke aksesorisnya. Ini ditulisin semua aksesorisnya. Belum cek satu-satu di packagingnya apakah ini benar atau enggak. Ntar gua coba aja sendiri. Ini cara-cara perakitannya. Jadi boleh gua bilang ini semua sisi casing ini bisa dibuka. Jadi semi modular. Oke, gua rasa ini cukup. Sekarang gua coba jelasin dari sisi casingnya. Ini coba gua buka dulu. Nah, jadi sistem bukanya di sini dia nggak pakai baut lagi atau pakai magnet atau apapun, dia sistem pin. Jadi dia sistem pin. Kelemahan sistem pin di sini, ini kalau sebelah jatuhnya ini sebelah mana ya? Sebelah kiri dari depan itu ya oke-oke aja. Jadi bukanya lebih gampang. Cuman kalau di sebelah sini, di sebelah kanannya, kelemahan sistem pin, ketika kalian masang kabel, ketika kalian masang kabel dan kabelnya itu numpuk di sini, ini pinnya ini nggak bakalan buat nahan kabel itu. Jadi otomatis pinnya bakalan naik atau gimana dan nggak bakalan rapat. Kalau sistem baut kan kita bisa maksa gitu. Jadi ada plus minusnya. Selain bisa dibuka, kelemahannya ya nggak bisa nahan kabel manajemen kita. Tapi kayaknya di casing ini kabel manajemen kita nggak bisa selipin di sini karena ini ngepas banget, nggak ada toleransi sedikit pun buat kabel power supply. Tapi kalau kayak kabel I/O port atau USB 3, kalau USB 3 gua rasa masih bisa kita lewatin di sini. Oke, pada bagian atas coba kita intip. Set keras. Masih perawan. Oke. Ini dapat dust filter pada bagian atas. Oh ya, ngomong-ngomong dust filter cuma dikasih satu doang pada bagian atas. Pada bagian bawah kita nggak dapat dust filter. Tapi kayaknya ini bisa dipindahin ke bawah. Karena gua rekomendasiin dust filternya kalian taruh di bawah aja. Kalau seandainya skenario-nya kalian pakai fan intake pada bagian bawah. Oke. Di sini, di atas ini kita bisa lihat di sini tertulis 3,5 inch, 2,5 inch, 2,5 inch, 3,5 inch. Artinya di sini kita bisa masangin storage 2,5 inch 2 biji atau 3,5 inch 2 biji. Dengan catatan kalian nggak bisa pasang fan 120 cm sebanyak 2 biji gitu. Jadi kalian bisa pilih ini mau ditempatin buat fan atau storage. Di sini kita bakalan ketemu. Nah, ini ada mounting satu lagi yang gua bilang tadi. Ini bisa kita pasang fan 120 kali 2 atau radiator 240 atau storage lagi. Jadi di sini ada 3,5 inch, ada tulisannya kecil kalau kalian bisa baca. Berarti di sini muat 3,5 inch 2 biji atau 2,5 inch 2 biji. Dengan skenario kalian nggak bisa pasang fan atau radiator. Nah, selanjutnya bentar ini gue buka dulu. Oke. Saran gua kalau ketika kalian rakit PC yang baut-bautnya lumayan banyak, sediain tempat baut biar kalian nggak bingung sendiri. Oke, ini bisa dicopot buat radiator atau storage atau fan opsional. Oke. Nah, di sini kita bakalan nemuin sebuah mounting bracket atau housing. Kok ada nyamuk sih? Ih. Di sini kita bisa nemuin sebuah mounting. Di sini tertulis 2,5 inch dan 3,5 inch. Di sini berarti kita masih bisa pasang storage lagi sebanyak 1 biji. Dan di dalamnya ini adalah buat power supply SFX. Nah, dan ini kalau kita buka yang di atas ini,
Ini udah gua jelasin tadi. Ini kalau kita buka, ini kita bakalan bisa nemuin lagi mounting buat power supply ATX. Nah, satu lagi ketemu ketentuan. Ketika kita pasang ini, kalau skenarionya kalian makainya power supply ATX dan pakainya fan 2x120 di atas, itu nggak bakalan muat. Karena power supply dan fan bakalan mentok. Jadi kalian bisa pilih pakai power supply SFX dengan fan sebanyak 2 buah di atas, atau pakai power supply ATX dengan fan 1 buah doang di atas. Ini bakalan mentok, gue yakin. Di sini kita dapat cord extension buat powernya, jadi powernya bakalan nyolok ke sini. Layoutnya kayak gini. Oke. Ini mengingatkan gue pada casing Cougar KBX yang Mini TX. Jadi dia pakai cord extension juga, dan ada beberapa ketentuan pemilihan power supply. Layout konektor power supply-nya itu dia tertentu, jadi harus mengikuti dari layout ini. Jadi kalau kebalik, ini bakalan ketekuk dan bahaya banget. Oke, sekarang kita coba buka bagian depan. Oke, semuanya sistem pin ya, jadi nggak ada, tinggal cabut aja semua. Ini materialnya, jadi kalau boleh jujur, ini adalah Cube Gaming dengan material terbaik selama ini yang gua hands on. Jadi kalau kalian tahu, Ulasan kan sering banget ngupload video Cube Gaming, tapi ini adalah Cube Gaming dengan material terbaik. Good job banget. Oke, nah di sini di depan tertulis lagi terdapat mounting buat storage 2,5 inch sebanyak 2 biji. Jadi kata si buku manual tadi buat mounting storage itu yang 3,5 inch 3 doang, dan 2,5 inch 3 juga. Tapi setelah gua hitung-hitung, jika skenarionya kita tanpa menggunakan fan di atas, itu kita bisa pasang storage sekitar 1, 2, di samping 1, 2, 4, di sini 1, 5, di sini 6, 7. Berarti storage 2,5 inch kita bisa pasang 7 biji. Dan storage 3,5 inch kita bisa pasang 1, 2, 3, 4. Dan mungkin di sini bisa 5 atau 4 atau 5 gitu. Sebenarnya kalau kita paksa di bagian bawah bisa juga, cuman ini gua nggak rekomendasi banget karena konektor SATA kalian bakalan kehambat ini. Jadi mending nggak usah gitu. Lagian siapa juga yang mau pasang storage sebanyak itu. Nah, terus satu lagi ini juga bisa dibuka. Ketika kita pasang power supply ATX, nempelnya ke sini dan otomatis ini harus dicopot yang SFX-nya ini. Oke, ini bisa dibuka, dan ini juga bisa kita pindahin ke bagian depan. Seandainya kalau kalian mau masang power supply SFX dan pengen power supply-nya ditaruh di bagian depan, ya bisa aja gitu. Kalian bisa pasang di sini. Nah, oke, di bagian belakang, karena tadi Mobonya katanya support MATX, jadi di sini ada 4 slot expansion. Ya wajar aja karena MATX. Terus di sini support 2 slot expansion buat GPU vertikal. Ini support GPU vertikal. Terus di sini, nah ini yang simple, bukan simple sih, hal kecil tapi menarik yang perlu diapresiasi. Biasanya Cube Gaming, ini biasanya Cube Gaming atau brand-brand lain malahan yang under 1 juta ini biasanya sistem baut. Jadi buat nyelipin GPU card atau memasang GPU card ini harus dibuka dulu. Cuman ini sistemnya magnetik, jadi enak banget. Jadi tinggal tarik, tuh, udah. Ya pokoknya di range harganya ini worth it banget, serius. Ntar gua sebutin harganya. Kalau sekarang gua sebutin, kalian bakalan skip videonya, gue yakin. Nah, di bagian bawah ini bisa dibuka juga, cuman dengan catatan kalian harus buka fitnya dulu. Ini bisa dibuka. Ini fitnya lumayan tinggi menurut gua. Jadi kalau seandainya kalian pasang fan di bawah, itu buat dengan konfigurasi intake, itu aliran udara yang masuk ya lumayan, karena ini fitnya lumayan tinggi. Jadi
ada space lah di bagian bawah. Dan ketika kalian mau pasang fan di bagian bawah, kalian harus buka ini dulu. Ih, kok keras? Oke. Nah, ini layoutnya tadi sama pada bagian atasnya. Tetap tertulis di sini 3,5 inch, 2,5 inch, 3,5 inch, 2,5 inch. Tapi gue nggak rekomendasi buat kalian pasang storage di bagian bawah. Karena ntar, oke, sampai bagian bawah. Karena ntar takutnya kabel konektor power SATA kalian bakalan ketekuk. Terus kabel SATA kalian bakalan ketekuk. Dan kabel manajemen kalian pasti bakalan lebih ribet. Jadi ini difokusin buat intake aja. Casing ini bakalan gua rakit menggunakan motherboard M-ATX dan power supply ATX. Kira-kira tantangan terbesarnya selain kabel manajemen apa aja? Jadi langsung aja kita mulai. Setelah cukup bersusah payah buat ngerakit Keep Gaming XL ini menggunakan power supply ATX dan Mobo M-ATX, ya sebenarnya bukan bersusah payah sih, cuman untuk effort kabel manajemennya itu dan routing kabel lumayan ribet. Tapi di sini gue ketemu satu solusi. Bagi kalian yang pakai PSU ATX, otomatis pasti ada kabel sisa walaupun kalian pakainya full modular karena ukuran kabelnya itu lumayan panjang. Di sini gue sembunyiin di bagian depan. Bentar. Oke, di sini gue sembunyiin di sini. Gue cuman di sini buat di sini gue cuman pakainya beberapa kabel doang yang butuh-butuh doang. Dan kebetulan untuk storage gue di sini pakainya M.2. Untuk spesifikasinya di sini gue sebutin. Untuk power supply-nya gue pakainya Seasonic Focus Gold dengan kapasitas 550 watt. Untuk CPU coolernya di sini gue pakainya Be Quiet Durox 2. Terus untuk mobonya gue pakainya Galax X570M, prosesor Ryzen 5 3600 XT. Terus untuk GPU gue pakainya Radeon RX 6800 Reference Edition. Dan untuk fan casingnya di sini gue pakainya Silent Wings 3 dari Be Quiet sebanyak 3 pieces. Nah, seperti yang gue bilang kemarin, ini gue agak dapat. Oke. Seperti yang gue bilang kemarin, untuk bagian atas gue bisa pakai satu doang karena gue pakainya power supply ATX. Dan kalaupun kalian pengen maksa pakai dua fan pada bagian atas, itu kalian
Solusinya bisa pakai fan dengan ketebalan 150 mm atau 1,5 cm atau fan 12 cm yang slim. Kalau yang standar kan ketebalannya sekitar 2,5 cm. Dan untuk CPU cooler, ini agak ribet gue nyari CPU cooler yang cocok kemarin. Karena untuk CPU coolernya sendiri itu dibatasin maksimal hanya 155 mm atau 15,5 cm untuk tingginya. Cuman ini kan versi yang mesh. Gue yakin kalau untuk yang versi tempered glass pasti di bawah itu angkanya, karena tempered glass itu lumayan tebal dibandingkan yang mesh untuk set panelnya. Jadi kalau kalian mau main aman dan ambil yang versi tempered glass, itu gue saranin kalian ambil yang maksimal 150 mm aja. Jadi ada batas toleransi sekitar 5 mm. Dan kalau ketika kita pakainya CPU cooler tower ini, kita otomatis nggak bisa lagi buat masang GPU vertikal ataupun pakai fan pada bagian samping dengan mounting yang di samping ini kemarin. Jadi itu aja untuk airflow, gua rasa oke-oke aja, tapi gua belum tes. Tapi seenggaknya ini pasti lebih baik dibandingkan dengan yang tempered glass. Di sini gua rakitnya non RGB, jadi konsepnya ya black silver, biar looknya itu lebih minimalis, elegan. Dan ketika dirakit menggunakan power supply ATX dan Mobo M ATX itu emang padat banget di dalamnya, jadi nggak ada kopong-kopongnya sedikit pun. Buat yang suka compact dan yang padat-padat, ini cocok banget gitu. Untuk harga, nah terakhir untuk harga sendiri yang versi mesh itu dibanderol dengan harga 750.000. Sedangkan untuk yang versi tempered glass itu dibanderol dengan harga Rp780.000 via Enter Komputer ya. Kalau toko lain gue nggak tahu. Jadi kalau ditanya apakah casing ini worth it buat harga segitu, gue jawab iya, sangat worth it. Dan gue cukup yakin casing ini bakalan laris dan mungkin aja bakalan cepat habis. Jadi kalau kalian minat, buruan langsung cepet-cepet pesan aja gitu. Balik lagi, gue bukan berusaha buat ngejual casing ini atau gimana, tapi dengan sekian banyak cube gaming yang gue review, ini adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu cube gaming yang paling menarik buat gue. Gue sendiri pribadi cukup tertarik dengan casing ini. Dan gue yakin yang udah nge-import sama IM atau sama Quazo bakalan cukup sedih, gue yakin. Tapi nggak apa-apa, namanya udah kebeli. Jadi itu aja ulasan gue tentang casing ini. Seperti biasa, kalau kalian punya komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan ulasan gue berikutnya. Sekian, gue Rizky, bye!